Lain lagi soalnya jam 5. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi siaran kita di Radio Mara. Sorry, minggu lalu kita KO, jadi nggak bisa siaran. Nah, ini kita akan siaran, kita akan ngebahas tentang pemaafan. Ya. Kayak apa pemaafan? Seperti apa Budi? Kenapa? Tentang pemaafan kayak apa? Iya, kita tentang pemaafan ya. Kan mau menjelang Idul Fitri. Oke. Menjelang Idul Fitri, nah kita bagaimana nanti memaafkan dengan sesungguh-sungguhnya gitu. Jadi memaafkan yang benar-benar bisa membuat dada ini benar-benar lapang, lebih plong gitu ya, bukan yang sebaliknya yang kita kan suka ada halal bihalal, ya maafin, ya mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin, tapi hanya di mulut kayak ritual aja gitu. Tapi ternyata apalagi kalau punya memang sejarah gitu ya Pak Dandi ya, apa pernah sakit hati kitanya gitu, punya unfinished business. Nah ya kita punya senyumnya senyum sosial gitu, senyum profesi tapi hati belum masih sesek gitu. Nah itu kita bahas sebenarnya apa sih definisi memaafkan dari sisi psikologis gitu ya, lalu juga bagaimana caranya, lalu juga kita bahas dampaknya kalau tidak memaafkan seperti apa, lalu dampak positif juga kalau memaafkan seperti apa ya, kita kupas tuntas. Oke, kita bahas nanti ya. Jingle dulu. .7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Teman Mara, mohon maaf ya atas keterlambatannya yang kanlah dikarenakan kayaknya bukan cuma saya yang merasakan ya teman Mara, karena semakin dekat ke Idul Fitri semakin manusia ini maksudnya kita semua manusia itu semakin tidak fuguh ya. Tidak fuguh dalam berkegiatan, dalam berkendara juga, dalam mengatasi emosi ya. Ini walaupun jalan tadi di atas tuh hujan ceritanya teman Mara. Terus kan saya tuh hari ini tuh agendanya memang mencari tempat sekolah gitulah untuk anak saya. Terus tadi nyampe rumah jam 1, tidur dulu nggak taunya kebablasan ya. Ya begitulah teman Mara. Dan memang beda ya nikmatnya tidur siang di hari biasa dan nikmatnya tidur siang di bulan Ramadan. Di bulan puasa tuh beda memang. Tidur siangnya tuh kayak lebih nyenyak gitu, lebih menghanyutkan, apalagi tadi di daerah atas di Setiabudi diguyur hujan tipis-tipis ya. Makinlah itu diselimuti oleh kenyenyakan itu ya. Tapi itu tidak akan mengurangi keseruan kita teman Mara. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Dimaafin nggak? Maafin dong ya. Yang susah tuh memaafkan apa minta maaf sih? Kalau saya sih gampang, karena saya pasti dimaafin nih sama teman Mara. Udah ada rasa begitu ya. Nah, seperti biasa juga teman Mara, setiap hari Selasa ini kita memang rutin mendatangkan dua sejoli. Dua sejoli itu adalah sejoli di bidang psikologi. Jadi sejoli itu ini akronim sejoli di bidang psikologi gitu lah. Yang kemarin sejogi. Iya itu. Cocokologi kan. Nah, dua sejoli di bidang psikologi. Ini ada Kang Dandi sama Tedia. Selamat sore Kang Dandi dan Tedia. Sore. Waalaikumsalam. Ini yang minggu kemarin KO ya. Iya. Wah, karena banyak padat, kebanyakan konser kayaknya. Wah, band-band penyanyi itu biasanya fokus ibadah ini, jadi ngambil konser terus ya. Tapi ini udah fit ya, Kang ya. Alhamdulillah ya.
sekali lagi saya mohon maaf juga nih untuk Kang Dandi sama Teh Dia ya, karena saya ya begitulah ketiduran. Tadi tuh saya pokoknya jam 2 bangun bisa, ternyata jam 2:40 sekian bangun ya. Aduh. Iya, nggak apa-apa Nggak kan. apa-apa. Iya, karena kami juga sama tadi terus kesini ternyata belum, ya nggak apa-apa, itu kan proses memaafkan. Nah, itu juga yang mau kita bahas ya. Iya, iya temanya sekarang itu ya, memaafkan. Ramadan udah mau habis nih Ramadan. Udah berapa? Pokoknya tanggal 6 aja. Fitri. Iya. 10 hari lah, 10 ya nggak nyampe itulah ya. Kalau Idul Fitri kan kita saling bermaaf-maafan karena itu. Benar. Nah, saya tuh sengaja Kang sebenarnya telat. Jadi biar pas gitu sama temanya. Oh, iya. Pas memang benar. Biar bisa minta maaf ya. Jadi ini kita akan membahas proses pemaafan ya. Ya. Jadi proses pemaafan itu melingkupi kamu yang minta maaf dan kamu juga yang memaafkan teman marah. Saya jadi ingat ini salah satu lirik salah satu lirik band favorit saya nih, Kang Dandi, ada lagu Padi, bukan lagu terkenalnya. Judul lagunya Aku Bisa Menjadi Kekasih. Nah, di situ dia Mas Pio-nya menulis, memaafkan itu tak seberat memindah samudra. Wah, tak ada yang berat. tak ada yang paling sempurna. Kuserahkan kepadamu, hanya kepadamu. Dia bilang gitu. Memang tidak seberat memindah samudra sih, tapi kayaknya ada yang merasa kayaknya ini berat banget seperti memindah samudra. Betul. Ya, tapi memang gitulah, tergantung kita mempersepsikan gitu ya. Ada kayak Kang Ian kan santai aja lah, udah pasti dimaafin gitu kan. Tapi ada juga yang meminta maaf itu hal yang berat buat dia, sulit gitu. Karena kesalahan yang dilakukan juga ini kali ya. Bisa jadi kan karena kesalahan itu besar atau enggak juga tergantung pemaknaan dari masing-masing. Gitu. Walaupun ada yang secara umumnya ada, tapi kan itu sangat subjektif ya. Betul. Gitu. Nah, proses memaafkan juga sama. Yang memaafkan juga sama beratnya. Sama beratnya. Ada yang nggak mau malah memaafkan. Gitu. Waduh. Bahkan sampai ada yang udah orangnya meninggal, masih belum juga tuh orang yang maafin. Gitu. Masih mendendam ya. Mendendam. Ya, Nah, itu betul. dia. Sekarang kan banyak tuh fenomena yang seperti itu. Dari mulai temenan terus kesel sampai kesumat. Itu kalau udah kesumat tuh itu udah puncaknya tuh. Betul. Apalagi sudah bertahun-tahun nggak ketemu gitu ya. Tapi ternyata sulit dia untuk memaafkan gitu. Tetap aja sampai orangnya udah meninggal tetap aja dia nggak maafin gitu. Oke. Ada kayak gitu. Nah terus yang yang harus kita lakukan tuh yang dari sisi yang ini dulu deh, yang dari sisi minta maaf dulu, peminta maaf. Mesti gimana itu dia yang minta maaf nih? Karena saya tadi kan salah tuh teman marah, jadi apakah benar tadi saya minta maafnya begitu? Apakah kesannya main-main gitu? Emang main-main sih. Jadi itu mungkin ya bedanya kita bahas tuh tentang sebelum bagaimana proses memaafkan, meminta maaf, memaafkan gitu ya. Kita bahas dulu tentang bahwa orang Indonesia ada tipe yang lain di mulut, lain di hati. Oh gitu. Nah, di sini proses memaafkan dan meminta maaf itu adalah yang sama di mulut dan sama di hati gitu. Jangan yang lain gitu. Ya bener ya? Ya betul. Kalau minta maaf sebenarnya kan tadi dia proses membasuh luka ketika kita melakukan kesalahan ya. Gitu. Jadi kitanya yang sudah menyakiti, katakanlah menyakiti atau tidak memberikan hak misalnya pada orang lain gitulah. Katakanlah Kang Ian kan di situ sudah menyadari ya kesalahan gitu kan. Awali dengan situ udah hal yang baik gitu. Jadi benar-benar kita minta maafnya karena bukan paksaan dari orang lain, tapi kesadaran. Meminta maaf dengan penuh kesadaran. Jadi penuh kesadaran sincere, itu, ya? Penuh kesadaran tuh dia menyadari kesalahannya apa gitu. Sorry ya aku telat nih sampai 20 menit misalnya gitu. Tapi disertai dengan kesungguhan dari lisan, dari ekspresi wajah juga ya. Apalagi hati. juga dengan ya betul-betul memang sincere, meluncur dari tulus dari hati minta maafnya. Itu akan terasa beda lagi kalau ya udahlah gitu aja maafin gue ya gitu kan. Kayak gitu kan mungkin berbeda kesannya, gitu. Itu penangkapannya gitu, maknanya pasti berbeda dengan kita yang aduh minta maaf ya bener, itu kan diiringi dengan raut wajah yang bersalah, yang menyesal. Nah itu pasti akan nyampe tuh gitu, membasuh luka tadi yang dia yang orang tadinya juga kesel juga mengerti gitu. memang benar dia menyesal gitu. Gitu. Tanpa defensif dia
iya sih abisan tadi gini ini gitu ya, dia blame to others lah, blame to other situation gitu ya badan dia gitu. Belum lagi ini kan musim lebaran nih, kan semua datang semua orang bilang minal aidin wal faizin kan. Mohon maaf lahir batin ya, tapi basa basi aja kayak ritual ya, ritual aja gitu. Belum tentu benar-benar dari dalam hatinya gitu. Nah itu ya jadi kita akan lebih bahas ya sebenarnya seperti apa. Oke. Jadi kita tuh juga kadang-kadang buta juga ya teman Mara ya, ini orang ya udahlah dia udah minta maaf, kita kan nggak tahu gitu apakah bagaimana kita menyikapi orang yang meminta maaf, juga bagaimana cara kita meminta maaf agar sama aja sih ya, agar maksudnya orang yang kita minta maafin tuh terasa bahwa kita sungguh-sungguh. Benar itu. Jangan sampai ke bawah mati loh. Nah, tuh kalau ada kesalahan yang belum sempat termaafkan, wah itu gawat tuh. Kalau sampai meninggal gitu kan bahaya. Ntar jadi pocong nunun kayak si Mandra ada. Saya ngalamin soalnya. Saya sempat marah sama temen gitu. Alhamdulillahnya sebelum beliau meninggal tuh saya sudah maafan. Yang benar-benar, jadi kita beda kota, saya di Bandung, beliau di Jogja. Sempat kesel saya sama dia gitu, mungkin dia juga kesel sama saya gitu. Suatu saat udah 2-3 tahunan gitu, terus tiba-tiba dia sakit gitu. Nah sebelum itu alhamdulillahnya ketemu di Bandung. Ada momen saya ketemu dia gitu. Akhirnya saya minta waktu ke dia untuk ngobrol berdua. Sebetulnya saya juga kesal ke dia. Saya menunggu dia meminta maaf ke saya. Tapi juga mungkin saya juga ada masalahnya. Sehingga juga dia jadi kesal ke saya, sehingga dia pun mengambil tingkah laku yang nyebelin juga buat saya gitu kan. Ada aksi ada reaksi ya. Reaksinya kita jadi aksi buat orang lain kan? Orang pun akan bereaksi gitu, terhadap aksi kita. Nah akhirnya saya udah kita tutup saja siap blaming siapa yang salah gitu ya. Apakah saya atau dia, mending gue tutup deh, udah gak usah saling salahin. Toh ini temen udah kayak saudara, ngapain juga. Akhirnya saya datang, saya samperin, saya minta maaf benar-benar ke dia. Saya bilang, saya minta maaf ya. Dan saya dengan spesifik bilang minta maaf yang mana. Saya bilang saya minta maaf ya atas sikap saya yang ini, yang waktu itu ketika kita bareng-bareng sekian tahun yang lalu, saya melakukan sikap ini, saya minta maaf untuk itu semua. Dia pun jadi kan, waduh sama saya juga mau minta maaf. Akhirnya kita saling maaf-maafan gitu. Kan beda kalau ada orang yang maaf lahir batin. Tapi kita nggak tahu dia minta maaf tulus atau enggak, dia juga minta maaf yang mana gitu. Jangan-jangan dia cuma nggak ngerasa dosa, cuma ngomong aja karena Idul Fitri gitu. Karena momen ya, karena gitu momen. Kan? Kayak gitu. Jadi harus jelas yang mana nih kejadiannya gitu. Oke. Tapi nanti kita bahas nih. Sebetulnya bahwa itu pun kan ada yang ranahnya orang beranggapan bahwa memaafkan itu adalah ranah sosial. Sehingga orang lain harus tahu. Oke. Nah, betul. Ada juga yang enggak, ya udah itu mah private lah. Pokoknya gue udah memaafkan, nggak harus juga. Nah, nanti kita bahas yang benar yang mana. Betul. Gitu. Karena ada juga yang saya sakit hati sama Mas Ian. Mas Ian harus bikin surat permintaan maaf. Oh iya, sampai dan segitunya tuh. dituliskan di media sosial, di radio, di koran, gitu kan, kayak gitu kan. Berturut-turut. Ada yang tuntutannya seperti itu gitu. Wah, itu artinya dia pengen semua orang tahu. Gitu. Karena menurut dia maaf dan memaafkan dan dimaafkan itu adalah urusannya sosial, semua orang harus tahu gitu. Oke. Nah, nanti kita bahas mana yang keliru, mana yang benernya nih ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Seram Senja Ramadan. Rik, 2 lagu aja Rik. Habis sebelum mati. Apa? Habis Arman Maulana. Bang Dedi tadi dia mudik gak sih? Ke ini sih paling PP, tapi kayaknya ke Tasik biasanya sih. ke Tasik. Oh, pas harinya. Hari H kayaknya. Hari H atau enggak hari kedua kali. Jadi Lihat kondisi, menyesuaikan dengan jadwal yang lain. Terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton, sudah stay tune. Kalau ada yang mau live streaming juga bisa di Mara FM 106,7 ya. Kalau ada yang mau bertanya bisa bertanya di sini. Kalau mau berdiskusi, mau menyatakan pendapat, monggo silakan. Bisa komentar di sini. Thank you ya.
Oh iya, ada Ima. Ada Teh Sonia Kemadamang. Ada Ima, Teh Sonia, Irne, Basuki Kamis tuh Iwan, libur ya, sih, Akmal, Iya. Teh Kiki, Rian, Kamis Teh besok. Dice, Bisa masih. Oh gitu ya. Teh Dice, ada Nano, Hertadi, halo. Oh, Om Hairul Azwar. Iya, pipis makin besar nih puasa ini. Om Tejo, sehat Om. Cakra, Teh Enda, ada Mang Teh Enda. Halo, Teh Sonia, hatur nuhun. Kalau mau nanya, monggo di sini ya. Kalau mau diskusi silahkan. Kita bisa komentar atau bisa juga lewat WhatsApp ya. 0811 210 1067. Wih, habis semalam. Oh, belum sempat saya bersihin. Nanti ngamen lagi. Saya merasa bersalah nih kalau menelantarkan gitar. Ini katanya ada link live ya sih? Apa? Kalau Mara tuh yang mana ya? Kalau mau streaming kan? Ini Iya. www.maramusik.com. Coba www. Maramusik pakai K musiknya.com. Oh oke, kasih. Ini ya? Teh Sonia. Woi Ima. Ya lu request. Biasanya lu request lagu mah. Ya ada Nino, Kemahadaman, Teh Nino, sehat-sehat. Ngantuk ya? Asli. Mantap ini ngantuknya nih. Sore-sore ini penuh godaan ini. Konflik antara perut sama mata. Wow. Lu lagi di mana emang, Mak? Hutan mana? Lu kan penjelajah hutan belantara. THR udah nyampe. Wih, mirip banget katanya. Dia pengen nulisnya tuh Alfi tuh gini. Gini aja man nulisnya. Keren sih. Heeh. It is cool. Tergantian sesi berikutnya. Oh, pantes. Balik ke Bandung gak? Mudik. Sama Adul. Kita touring bareng ayo. Gue mau ke Surabaya nih nanti tanggal Juli ya. Awal bulan lah. 2 minggu kayaknya gue di Surabaya.
sakit. Oh, itu kurang kasih sayang itu, banyak ditinggalin sama istrinya itu. Sampai pura-pura sakit itu. Cing sehat ya, aduh. Cepat sehat dong. Oh, ada Om Tirto. Halo, bagaimana tracksnya, aman Om? Jangan ngebut-ngebut ya kalau bawa tracks. Kenceng saja. Cepat sehatnya, Mak. Dodol mah di Garut, bukan di Kopo. Kita gitaran Mr. Big, Mr. Big. What's up, baby? Terus ini? Nah ini bumper dulu. Ini habis lagu kedua ini habis Oh, yes. Salah satu dedengkot peradioan. Jadi dia harus ngurusin tetek bengek. Saya main nanti jam 5 mainnya. Anak radio se-Bandung. Justus yang di jalan apa ya? Ini yang Justus Dago. Kan banyak itu Justus. Ini mah kita main Justus Dago. Itu yang dulu di dekat Istiqomah itu bukan sih? Justus. Ada ya kalau nggak salah ya. Setahu gua kakak kelas gua itu teh. Oh, yang punya Justus teh. Kemarin aja ada nggak? Kumpul di Bogor rame banget. Ya radio se-Bandung. Dari yang mulai penyiar dangdut, penyiar kalau itu baru saya ngerasain polusi suara tuh itu. Gua nggak tahu itu. Penyiar kan kalau ngumpul mau saya pikir cuma saya gitu ya, saya kan yang paling junior gitu ya. Saya pikir cuma saya doang yang suka ngomong pas ngumpul tuh. Wow, polusi suara ya. Ntar lah buat oh ya udah. Oh iya pasti dong. Yang enak tuh itunya. Duitnya. Oh gitu ya? Gak jelas ya? Oke. Saya deketin aja kalau gitu ya. Kepada Andi aja saya. Apa? Kepada Andi aja. 106,7 Mara FM musik terpilih sepanjang hari. Selamat sore buat teman Mara yang baru saja bergabung atau sekarang sedang sibuk-sibuknya bikin nastar, bikin kue apa lagi sih kalau lebaran teh? Kue putih salju ya. Kue salju, kue lidah kucing dan segala macam. Wah, itu pasti mencium aroma. Mantap, itu adalah aroma-aroma penggoda ya. Selamat sore buat teman Mara, apapun kegiatannya yang udah libur, anak-anak sekolah udah libur kayaknya, soalnya tadi saya pas nyari-nyari sekolah untuk anak saya ternyata udah pada libur. Selamat berlibur, selamat membantu orang tuanya menyiapkan makanan berbuka, atau mungkin baru sempat bukber sama teman-teman kelas, sama teman-teman sekolah. Boleh, silahkan. Yang penting hati-hati di jalan ya, soalnya orang-orang udah pada tidak terkendali. Tadi aja saya hampir keserimpet tadi di Jalan Siliwangi, tapi alhamdulillahnya enggak ya, karena saya segera memaafkan supir tersebut. Tanpa diminta. Nah, untuk teman Mara yang baru saja bergabung, kita sedang membahas soal ini nih teman Mara, soal memaafkan. Ternyata
saya pikir sesederhana itu, ternyata tidak sesederhana itu ya. Tadi intronya tadi apa Kang Dandi, gimana kita meminta maaf yang apa istilahnya? Sincere ya, dari dalam hati. Dari dalam hati, nggak Ya. cuma sekedar lisan. Oke, silakan Kang Dandi. Oke, sebenarnya terapi pemaafan itu saking kompleksnya sampai ada terapinya gitu maksud saya. Oh, Jadi karena dia sangat sangat menguras psikologis kita gitu ya. Suasana batin kita Energi juga psikis. sangat terpengaruh gitu. Dan ini menjadi salah satu bahasan dari terapi. Ada namanya forgiveness terapi. Kalau di Indonesia ini dikembangkan dan praktisi masternya itu Kang Asep Hairul Gani gitu. Oke. Jadi kemarin sempat roadshow ya kalau Ya, kami dia- tahun kemarin. Beliau lagi roadshow. Jadi salam takdim Kang Asep, Damang kalau Ya, misalnya semoga lagi sehat-sehat mendengarkan semuanya. sehat-sehat Amin, Kang. amin, Ada amin. di Iya. keliling Indonesia. Iya, Wah. jadi Bikin khusus terapi ini, untuk terapi terapi forgiveness ini. Nah itu gitu. berarti memang orang Indonesia itu menunjukkan bahwa orang Indonesia memang sangat berat memaafkan betul Betul. gitu dan sebenarnya. meminta maaf ya. Betul. Dan itu jadi masalah ternyata. Betul. Oke. Gitu. Nah. Dan itu akan apa ya? Membebani hidupnya. Seumur hidup malah ya. Betul, Oke. betul. Itu Banyak yang jadi seperti proses yang analoginya gitu ya, dari salah satu psikolog dia ini lebih ke bagaimana seseorang itu menyimpan dendam, menyimpan kesumat gitu ya Pak Dandi. Seperti halnya orang yang kena celurit. Oke. Gitu, orang kena celurit, Dibacok pakai dihabas celurit gitu, ya. Celurit kan bentuknya ditebas. lengkung gitu kan. ya zelep gitu ya ke badan dia, terus dia nggak berusaha melepaskan gitu ya, berarti kan dia Nancep udah aja jadi terus, korban, nancep nancep aja. gitu. Terus Gitu. dari situ juga bisa jadi beriring dengan waktu karena dia ada mindset yang salah, bahwa tadi salah satunya udah disampaikan oleh Pak Dandi bahwa memaafkan itu harus nunggu, katakanlah tadi yang menceluritnya adalah si A misalnya ya. Oke. Karena si A-nya tidak kunjung menghampiri dia dan meminta maaf, dia menunggu itu mindset yang sangat salah Nunggu gitu ya. nunggu orangnya Nunggu minta orangnya maaf. datang minta Oke. Gitu. Nah, di situ dia tetap aja tidak istilahnya tetap memelihara si celurit itu kemana-mana gitu. Jadi ketika kita teringat-ingat terus, kan sebenarnya celuritnya masih nempel tuh. Iya. Ya. Celurit itu masih nancep gitu. Dan dia bawa kemana-mana. Iya. Setiap ada kejadian yang mirip, dia teringat Ingatnya lagi. pasti itu. Teringat lagi. Nah, ketika teringat lagi, ibaratnya itu celurit lagi dikocok-kocok tuh, ditarik, Wow. tarik masuk, Iya. ditarik ulur gitu. Kan makin gede lukanya, makin sakit. Benar. Gitu. Iya. Jadi ketika dia lagi low bad, teringat lagi, wah makin sakit, inget deh. Iya, betul, Kan gitu, kalau betul. kita sakit hati sama orang, Iya. segala macam hal kadang-kadang yang nggak nyambung juga jadi nyambung-nyambung. Jadi aja sensi, gitu. jadi sensi. betul. Mungkin bisa dengan seiring waktu gitu ya, bisa mungkin bernanah infeksi Aduh. gitu, bisa membuat Betul. berbagai hal menjadi Kan dia kan bentuknya melengkung gitu. Melengkung. Ya, Begitu ketika cara nariknya harus unik. ya Kembali gitu. cara nariknya ada ada ngilangin ngelepasnya. benar-benar. ada ilmu tertentu. Nah, seperti halnya itu analoginya lah seperti itu gitu. Lalu ketika kita berusaha untuk mengungkit-ungkit kejadian yang menyakitkan ke setiap orang atau berbagai tadi ya situasi yang mirip, itu pun dia itu berubah menjadi orang pencerita kisah Kisah getir gitu. Oke. Kisah yang getir yang menyakitkan tapi terus dia Dia ulang-ulang. ulang-ulang Makin gitu getir ya. ya. Makin getir. Nah, di Misalnya situ saya sakit hati nih sama Kang Dias, ketemu sama Ari, cerita ke Ari. Oh. Si Dias tuh begini, begitu. Waduh, udah mas sebelumnya sakit hati, begitu Iya. ngomong berasa lagi kan? berasa lagi kan sakitnya muncul tuh. lagi tuh berbagai macam Sakit hati yang kemarin respon dirasain, emosi naik lagi dari respon badan emosinya. kita. Udah selesai. Besok ketemu Kang Ian, ngobrolin lagi tuh. Iya. Si Kang Dias tuh terus ke semua orang. Iya. Sehingga tiap hari gitu ya. Iya. Dia teringat lagi. Jadi dengan sakit hati tiap hari dia menyakiti diri sendiri. Iya, 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 betul. iya. Jadi istilahnya Rekaman tuh, itu yang dia ulang sendiri rekaman gitu ya. diulang-ulang Ini terus. mah Kayak istilah- masokis jadinya. Ini mah istilahnya ini apa playing victim.
Nah, Ya, bisa main jadi victim ya. betul, Betul, salah padahal satunya dia sedang itu. menyakiti diri sendiri. Jadi dia pengen sebenarnya. semua orang tahu bagaimana sakitnya dia disakiti oleh Betul. si orang Betul. ini. Dia mencoba Tapi menjelaskan, dia tidak menginformasikan ke menyadari seseorang bahwa gitu. dengan dia menjadi pencerita kisah getir, Aha. sebenarnya dia sedang menyakiti siapa sih korban pertama yang sebenarnya dia sakiti. Bukan orang yang tadi penzolimnya, katakanlah ya, kita Dan mungkin- istilahnya penzolim yang menyakiti, Orang dia nyakitin merasa udah nggak ingat dizolimi ya, gitu. budaya. Iya. Mungkin dia cuma cuek-cuek Dijahatin, aja betul Ah. gitu. gitu. Kita Jadi- tuh yang ngerasain. Ya, ketika kita menceritakan hal-hal yang menyakitkan kita, itu membangkitkan hormon-hormon stres, Memori. hormon-hormon kortisol yang membuat dia memang menyakitkan, dan akhirnya memang bukan hanya secara psikologis aja, fisik pun akhirnya bisa jadi teracuni gitu oleh Oke. hormon-hormon yang nggak sehat itu. Dia berharap dengan dia bercerita orang akan simpati mungkin ya. Betul. Ya kalau Ada cuma mungkin satu motifnya, orang salah mah, satu motifnya betul. Betul. Ah. Orang bersimpati, betul. Tapi apakah itu mengurangi sakitnya? tidak. Apakah Tidak. itu menghilangkan sakitnya? Ya. Tetap DL derita lu. Ya. Tetap begitu ya. Iya. Mending kalau orang bersimpati, begitu Ayo. orang ada datang malah nyukurin, Aha. rasain sih, Aha. Betul. rasain tuh. Orang Iya. tadi gitu di mana? Terutama tadi nggak sadar bahwa korban pertama ketika dia melakukan itu adalah dirinya sendiri. Dia Aha. terus, makanya tadi Pak Dani bilang masokis, dia terus menjalankan sesuatu yang sebenarnya menyakitkan dia gitu. Itu satu. Yang kedua, ketika dia melakukan jadi tadi si pencerita kisah getir, sebenarnya dia sudah berkolaborasi, sudah dia bersekutu dengan si penzolim. Oke. Gitu, seolah-olah dia bekerja sama ya, penzolim itu maunya menyakiti kan gitu. Jadi dengan itu dia nggak sadar juga dia sebenarnya melakukan skenario yang diinginkan oleh penzolim ya pada dia, supaya Kan dia gini. menderita, supaya dia tersiksa Katakanlah gitu. saya kesel sama Konyol Kang Ian. jadinya kalau saya menurut pengen saya. nyakitin hati Kang Ian. Balas, Kang Ian pengen udah balas. sakit tuh. Iya. Kang Ian udah sakit tuh, terus Kang Ian cerita ke semua orang tuh. Itu kan yang saya inginkan. Iya. Oh Saya iya. pengen benar. supaya Kang Ian sakit hati. Begitu saya tahu Kang Ian cerita ke semua orang, jadi saya tahu kan. Oh, Kang menang Ian nih tuh sakit berarti. hati, berarti bener berhasil tujuan gue. Dalam Ya kan? sakitnya. Berhasil gitu. tujuan saya kan bikin Kang Ian sakit hati. Ternyata oh berhasil gitu. Oh, Jadi dengan iya. kata lain, ketika Anda melakukan itu, Anda sedang menyenangkan hati orang penzolim Anda. Iya, betul. Gitu. Nah, coba kita introspeksi gitu ya, apakah kita termasuk salah satu yang tadi disebutkan ya, bahwa kita ini adalah termasuk orang pencerita kisah getir gitu ya. Itu yang ulang-ulang kita menceritakan kisah getir yang sama gitu, dan efeknya ternyata seperti itu. Itu Malah tentunya merugi sendiri. dilakukan tidak sadar ya, karena dalam kondisi sakit hati ya. Nah, kita kembali ke awal bahwa sebenarnya definisi pemaafan itu apa sih gitu ya, karena ada beberapa hal yang harus kita luruskan ya Pak Dandi ya, gitu, bahwa definisi pemaafan itu sebenarnya orang itu seseorang secara rasional menentukan bahwa ya diperlakukan tidak adil oleh si sosok penzolim. Dia memang ada momennya di mana gitu dia memang secara logis rasional ada kejadiannya yang pernah dia alami, bahwa dia Oke. memang pernah disakiti gitu. Betul. Katakanlah dia pernah direndahkan di depan umum gitu ya, di depan teman-teman kantor misalnya, kalau konteksnya dia settingan kerja ya Pak Dandi ya, atau enggak pernah mungkin seorang kalau dia hubungannya ayah dan anak misalnya, pernah ternyata anak itu diabaikan, tidak dirawat, tidak diurus, bahkan pernah mungkin tidak diakui ya gitu. Waduh. Jadi kan memang ada momen-momen yang secara rasional ada gitu proses penzoliman itu gitu. Nah itu sebenarnya berawal dari situ. Jadi Gitu. Dia ibaratnya menghayati ini peristiwa itu ya kita Pak Dandi ya. mengalami dalam hidup ini, kita mengalami berbagai macam peristiwa. Mm-mm. Ada peristiwa menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan gitu ya. Mm-mm. Nah kalau di sini ya kita bahas adalah yang tidak menyenangkan. Oke. Betul. Gitu ya, tidak menyenangkan itu macam-macam. Nah salah satunya adalah ketika kita terzolimi gitu. Kita terzolimi pun juga tidak semuanya hal yang jadi gede banget kan. Ya. Mungkin orang ada juga yang berbuat salah ke kita, Betul. tapi hanya orang-orang tertentu yang kita pakai penghayatan lebih, Mhm. Oh iya benar. pakai hatinya lebih Oh, gitu. iya. Sakitnya kok yang ini lebih gitu. Giliran berarti ada ini sentimen pribadi mungkin. Nah gitu. Nah dan itu juga ada juga bisa bikin jadi trauma ya Bunda ya. Betul, betul. Gitu. Nah, kembali lagi ke definisi pemaafan ya. Tadi satu, memang ada momen rasional di mana dia terjadi penzoliman gitu ya.
jadi terlihat gitu ya, teraba ya badannya. Ya. Lalu pemaafan itu sebenarnya nanti kita itu berusaha keras untuk menanggapi pembuat kesalahan, tadilah sosok penzolim, dengan didasari prinsip moral belas kasih. Jadi ketika ada proses pemaafan, sebenarnya kita sedang berusaha melepaskan rasa tadi tersakitikah, rasa terzolimikah dengan tadi kalau kata istilah Kang Yang tanpa diminta gitu. Karena sebenarnya dia pemaafan itu adalah ranah personal. Bagaimana dia berusaha melepaskan diri dari rasa perih itu dengan secara sadar gitu, dengan Jadi bukan secara sosial. sukarela gitu, bukan dia ranah sosial di mana dia Harus gue semua akan orang memaafkan tahu, kalau gitu. dia datang ke gue terus minta maaf gitu ya. Jadi Terus kalau mau maafkan nggak harus juga seperti itu. nggak harus nunggu itu. Nggak harus orang Sebenarnya nunggu orangnya secara datang, nggak harus dia bikin definisi, pengumuman, iya kan? betul. Maafkan mah dari hati kita Iya. sendiri. Definisi memaafkan secara psikologis adalah bagaimana dia melepaskan rasa perih itu dengan sukarela, dengan penuh kesadaran gitu. Itu pilihan dia, nanti prosesnya kami jelaskan. Tapi nanti di situ ada perasaan akhirnya yang timbul itu belas kasih. Karena pada dasarnya ketika kita kan sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dan memiliki fitrah kasih sayang. Saya yakin itu gitu ya. Dengan kami penganut agama Islam gitu ya, kami Muslim gitu. Kami sangat yakin dengan kata-kata bahwa Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Dan kita pun sebagai makhluknya memiliki hal itu gitu. Jiwa yang pengasih, jiwa penyayang gitu ya. Tapi karena ada kejadian momentum yang menyakitkan gitu ya, dan kita belum tahu atau belum sadar tadi untuk melepaskan segera sakit hatinya, akhirnya sakit hati itu kan dipelihara gitu ya, dipelihara sehingga mengikis dan menguburkan fitrah kasih sayang kita. Gitu, jiwa yang sebenarnya fitrahnya ya dari sananya tuh sudah Dari terinstal rasa belas kasih, rasa pengasih, penyayang. Nah itu tuh si perasaan katakan sakit hati, dendam, kesumat itu menguburkan dan akhirnya menutup gitu. Jadi membutakan. Kebayang kan rugi banget kan gitu. Gara-gara orang kita kesel ke orang terus hati kita jadi mati gitu, kasarnya jadi Iya. terkubur gitu. Iya. Itu satu. Kedua, udah gitu hati kita terkubur, yang tersakiti terus aja kita. Kita aja keingetan terus gitu kan. Tapi kebayang nggak orang yang nyakitinnya belum tentu dua ingat. Siapa tahu dia Dia mah cuek we tengah rasa gitu kan. Iya, bisa Kita jadi, doang, kita mah iya. pikiran segala macam tuh. Kas awasnya si Ian ini. Gitu. Kang Ian ini mah wales we. Naon sih? Kan kabar gitu hungkul perasaan gitu. watados, wajah tanpa dosa. Nah, itu dia Watados, gitu. oke. Kan rugi banget kita. Rugi berkali-kali gitu. Udah fisik rusak, mental rusak Waktu gitu, mungkin waktu juga, habis gitu, udah gitu tersakiti terus kemana-mana. Betul, Padahal betul. orang yang kita mah cuek-cuek aja, cuek bebek nggak peduli. Gitu. Jadi ada hal-hal yang tanpa disadari akhirnya korban pertama ketika kita tidak memaafkan adalah diri sendiri. Nah, tuh. Gitu. Jadi sebenarnya ini, itu yang paling jadi sangat kita memaafkan orang lain itu bukan merugikan. untuk dia, Mm-mm. bukan untuk orang yang nyakitin kita, bukan, Untuk kita. tapi untuk diri kita sendiri, Ya. Gitu. untuk kewarasan kita, untuk kesehatan kita, untuk kebaikan kita. Betul. Maafkanlah orang. Betul. Dan untuk Gitu. akhirnya kita mengambil kembali harta yang paling berharga kita, yaitu jiwa yang sebenarnya penuh kelembutan, penuh Nah, kasih itu sayang. tuh. Nah, sebenarnya itu harta yang sangat sayang banget gitu ya, karena tadi diliputi oleh dendam, diliputi oleh sakit hati, harta kita jadi hilang gitu, kita kehilangan Betul. harta itu. Jadi gitu. ini juga mungkin sambil ngobrol ya, ada orang yang sakit hati sama seseorang lah gitu, dan itu orang dekat gitu ya, sampai dia nggak bisa maafin sampai sekarang Waduh. gitu. Sebetulnya ya itu hak-haknya dia, tapi sebetulnya dulu aja ketika dia dijolimi, dia disakiti, itu kan udah rugi ya. Sekarang kan orangnya udah nggak ada, kita masih juga membayang-bayangkan rasa sakit itu, artinya kita sedang menyakiti diri sendiri. Oh iya benar. Gitu, jadi rugi dua kali gitu. Jadi saran saya sih ya memang memaafkan, Ya. tapi memaafkan tuh bukan untuk keuntungan dia. Kita mikirnya gitu, ketika kita memaafkan itu Enak enak aja. banget dia, Iya benar. Iya. udah nyakitin gue, dia ini dimaafin lagi. Emang
emang gue cewek gampangan gitu. Kan kebayang kan kayak gitu kan. Padahal Dia menang dong berarti gitu ya. kita kan mikirnya gitu, dia menang, keenakan dia gitu kan. Padahal ketika kita memaafkan, Kita lah pemenang. yang keenakan tuh kita, Benar. bukan dia. Mm. Karena hati kita menjadi lebih plong, Mhm. lebih lepas, lebih Lebih luas, lega lega gitu. gitu kan, nyaman gitu Iya, hatinya. betul. Gitu. Terus satu hal lagi tentang memaafkan itu, kadang tadi emang gue semudah itu yang memaafkan. Dianggapnya memaafkan itu membuat dia lemah, nggak berdaya, padahal sebaliknya. Orang yang bisa memaafkan dia Itu orang menjadi orang yang kuat. paling kuat. Nah, tuh teman marah. Orang yang bisa memaafkan itu adalah orang kuat. Quote tuh ya. Ini teman Gak semua marah orang bisa loh. yang sedang gabung di Instagram Live saya tuh, Mm-mm. orang yang paling kuat tuh justru adalah orang yang bisa memaafkan. Betul. Jadi pemenang tuh pasti pemaafan gitu. Tidak Gitu ya. tidak semua, kayaknya saya tuh percaya nih ya teman Mara, untuk yang bergabung di Instagram Live saya nih, kita nih pasti dikaruniai hati yang luas, hati yang besar gitu. Jadi kadang-kadang kita sendiri yang mempersempit hati kita dengan noda-noda hitam itu ya. Ya mungkin ini karena secara lisan gitu, mungkin lu mah gampang Kang Ian ngomong gitu ya. Memang Tapi prosesnya Betul. gak mudah. Tidak Memang mudah. tapi diakui ada proses Ada untuk proses, itu, memang ada tidak tahapannya. langsung. Nah, nanti kita Nanti kita bahas cerita. ya. Nah, Setelah habis ini kita akan bahas gimana sih proses tahapan pemaafan itu biar kamu lega gitu. Ya, Untuk yang sekarang betul. lagi masih nggak bisa maafin mantannya, boleh deh ya. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di 106,7 Mara FM, Oke. musik terpilih sepanjang hari. Ya. Lagu aja deh, Rik. Habis Gue Yuran. masukin iklan dulu. Oh ya, 2 lagu aja ya. Saya melipir sholat dulu ya. Bareng aja kan gitu. Biar barengan selesai. Kita sholat dulu ya. Ya, sholat dulu. Sebentar ya. Tadi soalnya datangnya sebelum asar kita. Nyanyi apa? Kita sholat dulu bentar ya. Ya, mari Kang. Di sini. Ku tak bisa melihat, ku tak bisa mendengar tentang kamu, tentang kamu. Mana sih liriknya? Lu mudik sendiri, Rik? Oh, aku tak bisa menebak. Ini gimana ini kok sana? Ku tak bisa menebak, ku tak bisa membaca tentang kamu, tentang kamu. Kau buatku bertanya, selalu dalam hatiku tentang kamu, tentang kamu. Bagaimana bila akhirnya ku cinta kau, dari kekuranganmu hingga lebihmu. Bagaimana bila semua benar terjadi, mungkin inilah yang terindah. Iya, BCL.
Waalaikumsalam Kintan. Ku tak bisa menebak, ku tak bisa membaca tentang kamu, tentang kamu. Kau buatku bertanya selalu dalam hatiku tentang kamu, tentang kamu. Bagaimana bila semua benar terjadi? Oh, bila akhirnya ku cinta kau dari kekuranganmu hingga lebihmu. Oh ya, lagu Jerox ceria bisa? Aku lagi sedih nih, nggak bisa ceria. Waduh. Bagaimana bila semua benar terjadi? Mungkin inilah yang terindah. Begitu banyak bintang, seperti pertanyaanku tentang kamu, tentang kamu. Bagaimana bila akhirnya ku cinta kau dari kekuranganmu hingga lebihmu? Bagaimana bila semua benar terjadi? Mungkin inilah yang terindah. Nonton live ini Etan jadi tidur. Wah, Etan Zuliantama ya? Etan Zuliantama apa Etan Kurniawan? Apalagi ya BCL ya? Request apa? Kalau cut ini dihabisin, Mbak, nggak apa-apa, Kang. Iya apa? Dihabisinnya nggak apa-apa lah, rada panjang. Siap. Prosesnya aja. Jadi ini terakhir gitu ya. Prosesnya sama nggak apa-apa, rada panjang nggak apa-apa. Siap. Halo semua, Om Diki, Dina, Nana. Soalnya yang mewakilin Mara, saya sama Jahan. Dias doang. Om Sam, halo Om Sam. Naskah hidup. Wah. Aku selalu percaya. Sani itu yang gimana sih lagu Sani itu? Hah? Lagu Sani itu yang? Sam? Oh, Ekspresif ya. Unik karena kita tuh memang. Tutup. Jadi kita lagi liatin di WhatsApp ada satu foto seorang apa yang lagi ngaji mirip banget sama fotonya sama anak kita. Terus kita kasih lihat ke kakaknya gitu, anak yang bungsu kita yang ketiga. Maksudnya request radio kan, Kang Rizwan? Kakaknya bilang, oh, tanya Arfinya mana? Arfinya sedang tidur katanya. Ada wah. I can't wait to show this. Cerita kini dan nanti aja.
Jadi anak kita ini yang satu ini cukup ekspresif Halo Meli. gitu. Halo 23 Jadi Widi. kalau dia excited itu matanya bersinar. Makanya kita panggil dia Saya mendingan rilis Our single Star. Spotify-nya di. Ya. Saya lagi mencoba ini teman-teman Karena apa? seperti bintang cahayanya bersinar. Benar-benar kalau ngobrol. Berbinar-binar kalau ngobrol tuh semangat banget deh. Dan dia Halo kelebihannya Ardi, dari sisi ini bahasa. Ardi temen Jadi anak kita yang adikku kedua nih. ini Dia jago banget. masih di Amerika Ardi. Dia speak English very well. Udah nggak ngajarin. Ku tak Ya ngajarin bisa sedikit aja lah. melupa, Tapi dia jago bahasa Inggrisnya. Jadi ngobrol Ku tak bisa bahasa Inggris fluent aja gitu. membaca tentang kamu. Halo Om Sunyoto, ini teman di Astra dulu di AOP. Puasa nggak? Secara makan minum sih puasa Mel, tapi kan nggak Bahasan tahu. hari ini tentang secara kemaafan pikiran. ya. Jadi how to forgive, bagaimana kita memaafkan orang. Mel ke Bandung dong. Kamu nggak kangen sama si botak? Waduh. Ini apa? Rik, nanti pas masuk kering dulu, soalnya gue mau nyanyi maaf jikustik, maafkan aku ya gitu. Mel, kamu lebaran di mana? Nanti ya, bener ya, habis lebaran ya, main ke radio tiba-tiba tapi Forgive me, taken together. kamu mah sama Upinnya doang apa sama Ipinnya doang kangennya? Oke, aku pakai ginian. Saya tuh ada tapi lupa bawa buat kering dulu ya. Kau harus tahu dalam hatiku bergetar waktu ku tahu kau terluka saat aku buatmu menangis, buatmu bersedih, ingin ku memelukmu dan ucapkan maaf, maafkan aku. Nah, itu salah satu contoh meminta maaf lewat lagu ya teman Bara. Saya nggak tahu ampuh atau tidak, tapi beberapa musisi dari mulai zaman dulu sampai zaman sekarang percaya bahwa lagu tuh bisa jadi media untuk permintaan maaf. Tapi nggak tahu sih ampuh atau tidak. Kalau saya mau lebih ampuh langsung ada lanjutannya. Aha. Ditransfer. Nah gitu, maafkan aku, cek m-bankingmu gitu, langsung dia pasti langsung dimaafin. Nah tadi kita janji sama teman Mara untuk ngebahas bagaimana prosesnya untuk memaafkan maupun minta maaf ya Kang Dandi ya. Betul. Apakah sulit? Apakah sampai sekarang ada nggak teman Mara yang mungkin masih menyimpan apa namanya, menyimpan kegetiran atau ganjelan? Gue tuh Unek-unek gitu ya. nggak bisa, gue tuh maafin dia terlalu sakit, terlalu sadis kalau kata Afgan. Iya. Betul, terlalu sakit sampai saking sakitnya gue nggak bisa maafin dia. Nah, Gitu. sampai nggak bisa tidur, itu memang kamu. Tapi ternyata ketika tadi tuh nggak bisa tidur, yang lebih rugi dia. jadi ngantuk kan, Gitu. jadi ini kan kamu nggak sehat. Betul, jadi double gitu tersakitinya. Tersakiti hati, tersakiti fisik karena jadi nggak bisa tidur gitu, rugi banget ya. Jangan mau jadi orang merugi.
Nah, itu Kita juga. mah orangnya ogah rugi, maunya yang untung-untung aja. Nah, Nah, memaafkan itu banyak rugi, tidak Iya. memaafkan ya, tidak memaafkan itu banyak ruginya. oke. Gitu, lebih menguntungkan kalau kita bisa memaafkan. Nah, Tuh. Nah, dari proses minta maaf, kalau kita minta maaf kan kita kan ngobrol gitu ya. Media kan bisa apa saja ya. Lebih bagus memang kita bisa bertatap muka ya budaya. Tapi kalau tidak bisa ya berbagai macam media kita bisa pakai. Intinya adalah kita harus sincere. Gitu, dari mulai kontennya, isinya, bahwa minta maaf yang benar-benar dari hati, bahasa tubuhnya juga disampaikan dengan enak. Makanya jangan minta maaf pakai WA. Nggak oh kebaca iya benar, emosinya. karena apa chattingan bener, tapi ini benar teman Mara. Kalau untuk ngobrol-ngobrol serius tuh chatting tuh nggak ampuh gitu, Betul. karena kan nggak ada intonasinya gitu. Betul, intonasi nggak ada gitu. Udah gitu bahasa tubuh nggak kebaca. Kalau mau VN lah. DM Gitu ya Bunda ya. ya. Terus gimana Bunda? Kalau memaafkan itu sebenarnya perubahan perilaku ya menurut saya ya. Kan tadi apalagi kalau sudah kita terpola gitu ya. Ada mindset yang membuat kita memang salah gitu. Nah, kita sadarin. Misalnya mulai dari tadi bahwa memaafkan itu adalah ranah sosial gitu. Harus ketemu muka, harus dia ngomong gitu ya. Dia bertekuk lutut dulu baru saya memaafkan gitu. Ada yang Satu gitu itu, kan, ada banyak yang syarat. kedua tadi memaafkan tuh lemah gitu. Jadi ya udah dia nggak mengambil keputusan perilaku untuk memaafkan. Gitu. Hal-hal yang itu coba betul-betul dihayatin dulu apa yang membuat dia berat gitu. Nah, kalau kita bilang sebenarnya dari Stephen Covey itu bagus sebenarnya. Ini apa dan dia? Sebenarnya it's not what happens to us, Oke. but our response to what happened to us that hurt us. Oh, Itu Stephen Covey bagus banget. Jadi bukan apa yang terjadi ke kitanya, tapi respon Respon kita kita. terhadap itu Respon yang kitanya bikin kita. bagaimana gitu. Nah, Gitu. itu yang bagus orang mah banget. biasa aja, kita aja kali yang take to serious Iya, kali ya. gitu. Oke. Kadang situasi atau kejadian itu hanya 10% gitu, tapi 90% adalah bagaimana kita merespon kejadian itu gitu. Nah, termasuk dalam konteks memaafkan. Tapi tentu saja gini, karena kalau yang di psikologi itu kan ada untuk perubahan perilaku tuh harus ada 3 ranah atau 3 domain ya Pak Dandi ya. Ada kognitif, ada afektif dan konatif. Nah, secara kognitif kita sudah menyajikan ya tadi bahwa rugi banget lu gitu ya kalau nggak maafin, ternyata lu yang jadi korban pertamanya. Kalau Secara ternyata kognitif kita tahu kan, udah tahu, kita udah pengetahuan sadar bahwa gitu itu tuh ya. rugi gitu. Gitu. Ya. Tapi apakah Itu dengan rugi. tahu kita bisa memaafkan langsung? Iya, enggak kan Masalahnya kan gitu. hati, masalah Itu yang rasa. betul, Masalah kita hati. juga udah Gitu. tahu bahwa 80% penyakit fisik diawali dengan nggak tuntas emosi dan kesakit hatian gitu ya, rasa dendam, 80%. rasa sakit. 80% 80% gitu. penyakit fisik Itu disebabkan oleh ketidaktuntasan emosi, termasuk Oke. tidak memaafkan gitu ya. Kayaknya orang Indonesia banyak tuh yang gitu. Banyak banget. Kenapa? Kalau kita runut lagi Kenapa coba sebenarnya Indonesia? karena banyak kepribadian yang kita sering bahas, pasif agresif. Pasif agresif orang Oh. Indonesia. Gitu, ada yang pasif dia nyimpen, ada yang agresif dia nyerang. Kan kalau Nah, pasif banyak agresif juga kan yang ngomongin tuh ke orang lain, pasif-agresif, nggak gitu. ada yang bersangkutan. Mm, Yang ada dia jadi menyakiti diri sendiri karena ibaratnya dia tadi sedang mengutak-utak itu tadi iya. si Celuritnya. celuritnya itu Iya, gitu loh. gitu. Atau yang pasif Jadi dia dia nelen jadi pencerita gitu ya, ini, pencerita kisah getir, getir. gitu Kalau loh. yang pasif Kalau orang pasif agresif, agresif itu kalau yang pasif dia nelen, ya sudah sabarlah. itu kan sabar, udah diterima terima aja, aja, padahal terima dia aja. tersakiti Ini tuh. nasib gue emang begini Oh, gitu ya. gitu. Itu pasif, tapi sama dia sebenarnya sedang menyimpan racun itu gitu. Kan energi Menabung negatif, racun. menabung racun buat badannya gitu. Itu yang kita sadarin hal-hal itu betul-betul sehingga kita bisa memilih respon yang seperti apa. Itu memilih respon itu memang areanya kognitif ya. Itu udah mulai dia oh iya sadar, dia tahu, dia paham gitu. Nah, itu dulu mindset itu. Lalu keduanya adalah memang kita juga harus menyentuh ranah afektifnya gitu, rasa. ranah emosinya, Emosi. rasanya. Oke. Kan Gitu. oke, Jadi, secara kalau kognitif secara tahu otak mah, gitu. secara pikiran kita tahu Dia oh, paham kita kenapa harus sih memaafkan sih. gitu ya. Tadi Tapi Kita tuh secara tahu rasa nggak. yang benar tuh, yang tapi- benar tuh maafin gitu ya. Betul, Tahu, iya. rata-rata semua orang tahu, Tapi tapi nggak semua orang ternyata- bisa melakukan. Betul, tapi ternyata hati tuh masih sakitnya di sini. Lu sih nggak bisa ngerasain yang gua Gitu. rasain, Iya, misalnya iya, iya. begitu. Nah, itu memang area sakit hati gitu, area hati ya, berarti namanya sakit hati, hatinya yang sakit gitu ya. Area Nah, di rasa. situ area rasa berarti ada juga
hal yang kita harus lakukan. Kalau kami selaku praktisi kesehatan mental, kami menggunakan psikoterapi yang emosi, Betul. yaitu salah satunya DEP gitu. Iya, yang itu ya. Yang mereka kalau Jadi, rasa itu harus dialirkan. Iya, bahwa Gitu. Yang allow segala macam itu ya. betul, Oke. ada kejadian momen unfinished business gitu, Aha. di mana ada kejadian yang menyakitkan, tapi kita berusaha untuk melupakan, berusaha untuk memaklumi gitu ya. Melangkahi satu tahap ya, Iya, sebuah atau tahap. mengabaikan atau menyangkal gitu ya. Mhm. Tapi itu ternyata masih ada di hati kita. Nah, konteksnya dalam tadi menyimpan dendam, menyimpan kemurkaan gitu ya. Aha. Itu akhirnya selain tadi terapi yang bersifat kognitif gitu ya, kita memakai terapi yang memang emosi karena untuk mengalihkan rasa si sakit hati Kognitif itu kita beresin. gitu. Mhm. Hati kita Jadi, beresin juga kita rasanya. betul-betul bisa salah satunya kan terapi dari DEP itu adalah salam takjim buat Bu Yuli, Teh Yuli ya, Sulis Widiawati. Mhm. Ya. Itu salah satunya kan emotional imagery terapi ya, emotional imagery terapi. Kita merem terus Merem kita dibayangkan. flashback ke kejadian yang momen yang menyakitkan itu. Aha. Momen dimana tadi kan memaafkan harus kita ngeh gitu. Kapan kita tuh disakitinya? Katakanlah tadi ketika dibully misalnya ya, Mhm. dibully oleh atasan di depan semua karyawan, kan itu bikin ngenes banget. Itu Masih harus ingat dibayangin lagi tuh. terngiang-ngiang karena rekamannya pasti berputar-putar Betul. di kepalanya. Nah, kita membantu itu, dia merem terus membayangkan kejadiannya. kejadian Oke, itu. Gitu. Nah, dihayati perasaannya yang waktu itu muncul. Gitu. Kan waktu itu Kayak- mungkin kesel gitu ya. Betul. Apa Nah, perasaan hayati perasaannya. marah, kesel, tapi ekspresinya lempeng. Nah, kami selaku terapi itu suka Kan kebanyakan Oke. gini, kalau dimarahin bos nih ya, kita juga kan nggak berani langsung lawan kan. Iya, Cuma pasti ya belakang. padahal di hati tuh ngedumel. Oh, Nah. sama teman lain biasanya kan. Iya. Isi hati yang ngedumel itu yang nggak dikeluarin, Iya. dikeluarkan sekarang. Iya. Gitu. Oke. Gitu, karena unfinished business kan, Di kita terapi, finishkan tapi gitu di masa biar kini lega. biar Oh, lega. Jangan isi hati kita diceritain ke semua orang. Oke. Cerita ke Gitu. temennya. Nah, kalau itu Anda jadi pencerita kisah getir. Iya, Itu kalau- justru Anda sedang oke. menyakiti diri sendiri. Iya, jadi Gitu. curhatnya ke yang memang punya kompetensi, yang Oke. bisa memberikan solusi dan healing. Jangan gitu. cuma jangan malah memperkeruh ya. Iya, memperkeruh atau memperparah Memperparah diri kan. gitu. Gitu. Itu yang disadarin karena kami juga banyak sekali menemukan pasien-pasien yang mengeluh gitu, klien gitu, mulai dari ada sakit hati dari seorang anak ke orang tuanya gitu ya, Ibunya. ke ayahnya lah, ke ibunya gitu ya, sampai memang efeknya fisiknya sakit, atau seorang suami pada istrinya momen 5 tahun yang lalu loh gitu, momennya itu dia Oh iya yang itu gitu ya. dia Ah, itu, tapi ada dia itu. menyimpan 5 tahun, kebayang kan, dia menyimpan rasa sakit hati pada istrinya yang tiap hari kelihatan gitu ya, dia Karena kelihatan tiap hari, jengkel, tiap hari kerasa kan. tapi dia pasif agresif ya, Betul. kepribadiannya dia pendem, tapi sebenarnya dia sangat sangat sakit hati gitu. Jadi ketika di terapi dikasih proses ruang pengaliran rasa sakit hati, oke, itu karena energi negatif ya kita harus keluarkan. Seperti halnya inilah yang sederhana, kalau kita kembung ya, terus kita tuh pengen buang gas, Aha. terus kita Tahan. tahan, Suruh tahan. gitu. Malah sakit. Terus sakit, kembung, kejang, Wah, boro-boro kita gelisah, mau mikir, keringetan. mau apa. Ya mungkin kita juga Gitu. nahan kan di situasi apa, aduh banyak Ya orang nggak nih malu. memungkinkan ya, gitu gitu. nahan. Betul. Tapi nggak bisa kan, Kan itu nggak bisa juga kalau kita gitu. keluarin di sembarangan tempat. Iya, Iya. gitu. Nah, Makanya karena kita permisi dulu atau Iya. gimana gitu kan. Aha. Nah, jadi itu juga gitu, ketika emosi rasanya mungkin kita tidak mungkin mengeluarkan di sembarang tempat Nah, Ya. itu dan juga. ke semua orang. Ya. Nah, lakukanlah di tempat yang tepat. Jadi Iya. kalau misalnya mau marah, mau kesel, boleh. Iya. Tapi harus pada tempatnya. Ya, memilah iya, dan iya. memilih gitu ya. Jadi kalau kita itu Di terapi proses, tempatnya. betul. Ya, jadi kalau kita ke proses tahap memaafkan gitu, proses memaafkan sebenarnya di akhir ya Pak Dandi ya, Betul. gitu, dimana dia Sebelum memaafkan, alirkan dulu alirkan dulu gitu ini rasanya. rasanya. Karena kalau gimana Jadi- kita mau memaafkan kalau kita masih ada unek-unek kan, tidak Ya. dialirkan, Ya, gitu ya. Setiap ketemu ntar keluar lagi rasa itunya. betul. Jadi apa, alirkan di sini tuh maksudnya teman Mara, ekspresiin aja. Kamu Iya. kesal tuh, Betul. ucapkan secara harafiah. Gue kesel nih sama lu Iya. kemarin Ah. nikung. Waduh. Ah. Jadi kalau kita yang kemarin 4A itu ya, Ah. aware,
aware itu sadar dulu Sadar. apa Iya. kejadiannya. menyadari siapa yang menyakitkan Siapa yang kita, menyakiti, kejadiannya apa, kayak apa, gitu ya, fokus kapan kejadiannya itu siapa, gimana gitu. Itu kan sih. secara kognitif itu Sosok kan. penzolimnya, Itu ya. kan secara kognitif, secara pengetahuan kita tahu ini kejadiannya siapa, di Gua mana. diginiin, ini giniin, dia pakai baju ini gitu ya. Dipermalukan Betul. kalau Sedetil orang tua. mungkin ya. Sedetil mungkin. Oke. Nah, kemudian ada juga kan accept itu terima. Begitu terima itu mulai pindah ke rasa Ya. gitu. Apa rasa yang muncul ketika diabaikan, ketika saya dititipkan di panti asuhan kemarin ya, kita Iya, yang kemarin seorang ada. pemuda, Seorang pemuda, waduh menjerit-jerit ternyata. iya, Iya, iya. saya Dia dititipin sama ortunya dititipin panti ortu, asuhan. padahal ortu itu lengkap Ortunya ada, ada benar. gitu. Tapi kalau saya dititipkan, itu kan memang ada kejadian yang memang menyakitkan buat dia gitu. Sekarang dia kurang lebih usianya 19 tahun atau 20 tahun Dia baru gitu. menyadari. Iya, dia menyadari bahwa dia Baru diterapi dititipkan. kemarin. Ya, baru kemarin aja kalau di Oke. terapinya gitu, bahwa Gitu. dia sangat istilahnya ya katakanlah Marah lah gitu. ya, perasaan yang muncul adalah perasaan karena diabaikan, perasaan marah, benci gitu ya. Sampai Itu. sekarang, maaf, sampai sekarang orang tua yang menitipkan masih lengkap. Masih Masih lengkap, ada. masih lengkap Dan gitu. dia sudah ketemu lagi sama Sudah ketemu lagi, tapi rasa pengabaian yang rasa sakit hatinya nggak hilang. sakit hati belum hilang. Alasannya apa Kang? Maaf kalau boleh tahu. Waktu Dititipin itu tuh ekonomi. ekonomi ya. Iya. Biasanya gitu ya. Gitu. Oke. Karena ekonomi, karena juga betul. merasa tidak sanggup untuk membesarkan orang Iya, tuanya. iya. Oh. Tapi kalau seorang anak ya sah aja ya dia merasakan, Ya, karena wajar kan di lah, situ sangat belum marah. tumbuh ya pengertiannya, kebijaksanaannya, memahami kondisi orang tua yang ada. Dia merasa diasingkan, diabaikan, akhirnya dia marah dan dia sangat ya betul, memang dendam rasanya gitu, nggak habis pikir gitu saya tuh. Tapi setiap dia menyinggung ke orang tuanya, memang dia pasti nangis juga Berkaca-kaca gitu, gitu. karena dia sedih kan akhirnya, Iya. merasa ditolak gitu ya, tadi proses pengabaian itu. Tapi mungkin kan, orang gitu. tuanya juga ada alasan. Ya walaupun alasannya Adalah pasti itu nggak juga ini ya, juga betul. sih. Kita lebih lebih dari sisi keadaan suasana batin dari si anak ini gitu ya. Nah itu misalnya, atau tadi yang Pak Dani bilang suami istri bisa jadi sosok penzolim tuh siapapun gitu ya. Tapi di situ yuk sadarin, jangan disangkal. Nah penyangkalan itu karena akan mengakibatkan berbagai hal yang negatif gitu. Jadi Tadi kan terima udah dulu ya, accept ya. Iya. Oke, berarti saya ketika Enggak kok, gua nggak marah, diabaikan, padahal dia sebenarnya ya, marah. Gitu. ketika diabaikan adalah rasa ini nih, rasa marah, rasa benci, atau ngerasa cemburu. Nah yang kemarin itu suami ke istri rasa cemburu dan Iya, rasa iya. marah gitu kan. Cemburu tuh marah, sedih, takut ya, di kehilangan. Takut itu yang kehilangan. campur aduk gitu. Nah itu yang memang kelemahannya masyarakat kita juga, nggak terlalu mengenali juga apa sih emosinya, bingung gitu. Ragam emosi Padahal juga iya, orang kita kalau belum terlalu banyak paham. Iya. tanya tuh Ini klien gua yang tuh datang kesel apa marah sih ya? Kesel sama marah marah juga itu apa apa ya? ada emosi yang berbeda juga ya. berbeda. Oke. Jadi Ada sadari. jijik gitu. Beda lagi tuh. Iya. Discuss. Kemarin juga yang dia akhirnya aware, oh ternyata saya takut kehilangan dia. Tapi yang muncul rasa marah-marah kan itu hal yang butuh dirunut ya, dan di-accept Betul. ya, akhirnya diterima lah Harus beragam diterima, rasa yang muncul. Harus Lalu di allow. nah Perbolehkan kita marah. Boleh kita marah tapi pada tempatnya. Nah, gitu. Sekarang saya keseru ke Kang Ian. Sekarang saya ujung-ujung mencak-mencak ke Kang Ian. Emang Kang Ian mau nerima begitu aja? Enggak juga, bisa jadi Kang Ian pun membalas kan? Iya. Gitu. Kita bebas untuk berespon. Mau merespon apa saja terhadap tingkah laku orang, tindakan orang, bebas. Tapi sayangnya kita tidak bebas dari konsekuensi dari respon kita tersebut. Bahkan kadang kita tuh tidak tahu dari konsekuensi itu ya. Betul. Iya. Berefek kemana? Imbasnya kemana? Nah itu yang kita tidak bebas. Gitu. Bisa jadi kan yang balas marah. Ya. Gitu kan? Bisa jadi apa? Bisa anything bisa muncul gitu. Tuh. Di sini tahap kita memilih respon apa tadi gitu, bahwa kita sebenarnya kejadian itu yaitu kejadian memang udah given gitu ya, tapi terus dia mau merespon apa. Nah ini kita memilih respon itu gitu. Ada salah satu quote yang bagus ya Pak Dandi ya, bahwa sebenarnya di dunia ini tidak ada seorang pun gitu yang bisa menghalangi dirimu untuk tidak bahagia atau untuk membuatmu menderita, kecuali kamu mengizinkannya. Tapi Kamu bisa juga, menderita kalau kamu mengizinkan. iya, tapi juga kamu juga tidak bisa gitu ya
untuk apa istilahnya menghalangi seseorang gitu untuk dia lebih ke bagaimana dia bisa juga memilih kalau ternyata pengennya dia respon bahagia gitu. Ya tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya juga gitu ya Gitu. pada Jadi dia. orang lain nggak bisa bikin kita menderita. Ya, kecuali Kalau kita nggak mengizinkannya. ngizinin. Nggak Ya, ngizinin. Oke. Orang bisa bikin kita menderita kalau kita mengizinkan. betul. Tapi orang lain pun bisa membuat kita bahagia Kalau kita kalau mengizinkan. kita pun mengizinkan. Ya, Berarti jadi- ujung-ujungnya Dan diri kita juga. pun juga sama. Betul. Gitu. Ujung-ujungnya Kalau adalah kita mengizinkan, respon tuh di kita tergantung kita pilihannya jadinya. gitu. Oh, iya. Jadikanlah diri Anda subjek. Mm-mm. Jangan jadi objek. Jadi objek. Kalau objek penderita banyak eta menderita we terus. Mm-mm. Gitu. Jangan mau jadi objek penderita. Subjek kita yang menentukan. Mm-mm. Mau bahagia, mau menderita, terserah kita. Kita Iya. yang menentukan. Pilihannya ada di Gitu. kita. Yuk pilih yang mana. Tadi kan udah kognitifnya udah gitu ya, mindset dibangun, dialirkan udah. Terus apalagi yang membuat kamu menahan rasa sakit itu sih gitu. Apalagi gitu. Karena Itu kalau ada kita dua nahan ya kita pilihan. sedang menyakiti diri sendiri. Betul. Sebagai manusia dewasa, pilihlah yang memang bijak dan terutama yang membahagiakan dirimu gitu. Nah, Karena itu kamu tuh. berhak bahagia loh. Betul. Gitu. Nah. Kamu berhak bahagia. Hmm. Sayangilah diri kamu sendiri. Nah, ini saya sering tuh Betul. menjumpai apa status-status ini nih di teman-teman saya tuh yang galau karena ini gitu. Berarti kamu tuh berhak bahagia ya. Jadi Betul. apapun bentuk penderitaan yang sedang kamu alami sekarang, kamu berhak untuk berbahagia, teman-teman. Kalau Betul. kamu tidak memaafkan orang lain, itu sama dengan kamu tidak menyayangi dirimu sendiri. Karena kamu sedang menyakiti diri kamu sendiri. Nah, wah, rugi pokoknya kalau nggak. Ya mungkin memang pembahasan ini tidak gampang karena kita mungkin ngomong doang ya, tapi percayalah teman Mara, tapi selalu punya cara Ya, pasti. betul, berproses pasti itu. Nah, nikmatin aja prosesnya, nikmatin prosesnya. Dan satu lagi, jangan sekali-kali untuk Kang Dani tadi istilahnya men-skip tahapannya tadi ya. Kalau betul. memang harus teriak, harus marahlah. Tapi ingat, Betul. tahu tempat. Nggak bisa juga kamu di mall orang-orang lagi rebutan baju koko, terus kamu marah-marah, nggak bisa juga. Tadi kan Iya, ada aware, Aware, accept, allow, dan terakhir away. away. Biarkan dia pergi. Nah. Let Biarkan it go. sakitnya pergi. Let it go. Aha. You have the right to be happy. Nah, kamu Gitu. punya hak untuk bahagia. Iya, itu benar-benar ketika dilepaskan tuh udah plong gitu. Mhm. Yang tadi ranah perubahan Dan perilaku Untuk betul-betul. menjadi bahagia itu perlu effort. Iya. Oke. Gitu. Jadi lakukan usaha. Kalau kata Beastie Boys, you gotta fight for your right. Bahagia To itu go memang happy. sederhana sebenarnya. Waduh, seperti lagu saya. Ada di dalam hati kita. Nah, ada di tidak dalam hati dicari ke kebun binatang. Nggak usah nyari apa. Destinasi yang jauh-jauh sebenarnya Ah, bahagia ah, tuh di ah. hati gitu. Nah, salah satu cara untuk bahagia adalah memaafkan gitu. Yes. Gitu. Nah, mungkin mudah-mudahan dari pembahasan ini momen Lebaran nih nggak cuma sekedar WA minal aidin wal faizin segala Betul. macam, tapi ada ininya apa ini istilahnya? Ada isinya, Betul. ada bobotnya. Mari pakai hati. Nggak cuma sekedar Meminta maaf dan memaafkan pakai hati. nggak cuma sekedar ketika tangan sulit teraih yang gitu. Benar-benar. Selembut yang kapas seputih hati awan. seputih apa gitu. Nggak cuma itu doang gitu. Iya. Ada lebih personal sendiri. Iya, dan lebih meaningful ya Lebih sebenarnya itu meaningful. momen yang karena kan kita sudah ditempa, apalagi kalau kita ya sebagai muslim kan sudah ditempa nih Ramadan, udah Godaan masuk ke berbagai iya, macam. udah 10 hari terakhir ya. Jadi betul-betul membersihkan diri itu benar-benar gitu ya dari Iya. hati, bahwa termasuk kita juga melepaskan apa ya, ternyata saya punya sakit hati ke orang tua, punya sakit hati katakanlah ke istri, rasa jengkel ke suami gitu. Betul-betul dihayatin dan jujur keluarkan. Proses kita mengeluarkan, jangan salah, itu pun menyakitkan sebenarnya kan. Iya, benar. Kenapa banyak orang yang dibilang sebenarnya kamu tuh lemah memaafkan loh gitu, padahal enggak. Karena ketika dia berani untuk menerima rasa sakit, ketika dia proses Itulah katakanlah mengangkat, itu tuh proses keberanian loh. Betul. Oh iya. Banget. Itu kekuatan yang luar biasa. Kekuatan luar biasa dia untuk menyadari, dia untuk akhirnya mengangkat juga rasa yang muncul dan menghadapinya. Kenapa? Itu alasan memaafkan itu butuh keberanian. Betul. Nah,
Pemberani adalah Iya. bukan Pemaaf. orang yang tidak pernah mengalami takut, Ya. tapi orang yang berani menghadapi ketakutannya. Nah, Ketika dia memaafkan kan dia takut sakit. ya. Nah, Karena dia memang berani betul pasti menyakitkan. lawan itu. Ada yang dia udah Dia deh nggak nggak apa-apa pemberani. nggak apa-apa dilupakan gitu, daripada saya nanti kayak katakanlah kalau kita sering ini kita punya jerawat tuh Kang Ian, Ya. kan mau itu ya udahlah pakai concealer gitu ya, kalau Aha. ini pakai make up lah gitu, tapi sebenarnya Menutupi, ada masih menutupi ada. doang kan Benar-benar. gitu. Nah proses untuk ngeluarin jerawat kan harus ada juga rasa sakit dong. Ada effortnya. Itu ada namanya uncovering gitu ya, proses Ah. membuka. Kayak sakit gigi, kalau dia untuk menambal segala macam ada proses ngebor, Ngebor Wah, proses saya apa. males. Saya males. Nah itu Tapi kan habis itu kan Ya. mendingan sakitnya sekali Sekali. daripada terus-terusan. Terus-terusan, Iya, benar. gitu. Gitu. Dan terima gitu, itu bagian dari proses pemulihan gitu, penyembuhan. Nah, untuk sampai ke proses ini mungkin tidak mudah, teman Tidak Mara, mudah. tapi sepenuhnya sepenuhnya teman Mara harus sadar bahwa benar akan lebih baik lah kalau akan lebih plong, bener deh kalau memaafkan, kalau memaafkan maupun meminta maaf itu akan lebih plong gitu. Betul, Betul. betul. Akan lebih plong. Akan lebih plong, apalagi kita kalau statusnya ayah bunda, balik lagi ini karena kita penggiat parenting ya, sangat menyaksikan sekali ragam ayah bunda yang dia memendam rasa sakit hati atau dendam. Sebenarnya selain dia korban pertama gitu ya, ketika dia tidak memaafkan, korban kedua adalah tentu saja anak-anak. Anak. Ya, kasihan Karena makanya. ketika dia menjadi pribadi yang pendendam, dia memelihara berbagai rasa ilfil, sakit hati, jengkel, sebenarnya itu terpapar loh emosi-emosi Ya, negatif itu gitu ditangkap ya ke sama anak-anak ini. kita. Terlebih gitu. kalau tipe ke orang tuanya yang begitu marah sama istrinya, misalkan suaminya curhatnya ke anak, Ya, Oh, cerita ke iya. anak jelek-jelekin istrinya, atau Ah. istrinya jelekin bapak suaminya ke anak, cerita, "Oh, ini si bapak mah gini." Lihat dia tuh, gitu. papa kamu tuh. Papa kamu tuh Ya, lihat tuh gitu kan. Sebenarnya yang Itu bermasalah sedang memaparkan Iya. rasa sakit sebetulnya ya. betul gitu. Gitu. Dan ada lagi tadi solusinya selain tadi 4A, berikutnya adalah kita sadarin kita tipe kepribadian yang gimana ketika kita menghadapi suatu peristiwa gitu. Kita sudah berespon dengan cukup dewasa belum? Udah berespon sehat belum? Atau masih yang agresif, meledak-ledak, atau enggak pasif agresif? Kita sadarin kita kepribadian yang mana. Itu membuat kita akan kalau kita pasif agresif, kita pasif gitu. Itu kita pelajarinlah bagaimana cara berkomunikasi yang sehat, yaitu cara berkomunikasi yang asertif. Asertif. Oke. Gitu, dimana kita selalu tahu apa yang diinginkan, tapi selalu merasa juga apa yang orang lain inginkan. Oh, mikirin orang Iya, juga. gitu. Jadi sehingga Jadi, kita Tidak hanya enak pandai sendiri. memilih Gitu. cara yang dia akan plong, tapi orang lain pun tidak tersakiti. Nah, asertif itu seperti itu, dan itu bisa dilatih loh Pak Dandi. Betul, betul. Karena Iya. dia kompetensi kan, gitu. Dia bagian dari social skill dan bisa dilatih gitu. Kalaupun katakanlah kalau kita dari konsep kecerdasan, kalau IQ itu akan tumbuhnya maksimal di 20-25, ya udah nggak akan nambah lagi. Di tes dia katakanlah 120, di 20-25 dia nggak akan nambah lagi. Segitu aja. Gitu, segitu aja kurang lebih gitu ya. Cangkirnya akan membesar. Paling juga isinya nanti yang kita bahas gitu. Konten apa yang dia masukin untuk mengoptimalkan IQ-nya. Tapi kalau bicara tentang emosi, emotional quotient, itu tuh dia Nggak ada sepanjang matinya. hayat. Iya. Nggak ada matinya. Berapapun usiamu gitu, kamu punya kesempatan untuk melatih kecakapan emosi tadi gitu. Jadi yuk Oke. latih untuk kepribadian menjadi lebih asertif gitu. Jadi selain tadi melalui 4A gitu ya, lalu keduanya latihlah dirimu menjadi pribadi yang asertif gitu. Pikirin orang lain juga. Iya. Gitu. Jangan Pikirin. cuma mau. Jadi Betul. kita memikirkan concern terhadap diri sendiri dan concern juga terhadap orang lain. Betul. Kalau concern ke dalam diri sendiri doang, nggak peduli sama lain, itu biasanya orang agresif. Ya. Oke. Kalau kita concern ke orang lain doang, itu pasif. Tapi Orang kita lain enak, kita yang terkorbankan. Iya. Nahan hati mulu, nahan Iya. hati Kita harus mulu. dua-duanya. Kita Dua-duanya enak, orang lain kita. enak. Kayak main ini Gitu. teman Mara, kayak main apa layangan, tarik ulur, tarik betul, ulur. macan main cantik. Cantik kan. Gitu sih, Gitu. gitu. Dan sebenarnya Bukan main nggak nama yang mudah. cantik ya. Aduh. Ya, paling Saya Pak itu. Dandi disampaikan proses memaafkan tadi bisa juga dicicil gitu. Jadi dicicil tuh gini, katakanlah tadi udah satu kali kita meluapkan berbagai hal yang sangat signifikan ya. Tuh, dengan terapi tuh Signifikan yang momen gede-gedenya udah duluan nih gede-gedenya dikeluarin. udah keluar gitu ya. Tapi yang kecil-kecil juga Gitu. harus diluapkan juga. Nah,
kayak tadi kan kata Kang Ian apa sempat keserempet sama truk ya gitu misalnya. Nah itu pun Itu kan kesel tuh. kesel. Nah kata Kang Ian udah oh ya udah memaafkan aja tanpa diminta pun gitu ya gitu. Nah itu sebenarnya Dicicil memaafkan. dicicil bisa jadi katakanlah seharian kita punya 12 jam pagi di siang. Nah siang tuh kita merenung. Buat yang memang muslim kan ada waktunya sholat zuhur tuh. Kita bisa nginget-nginget peristiwa penzoliman apa ya yang saya alami gitu ya. Cicil, Itu dalam konteks kita untuk memaafkan ya, melepaskan rasa sakit hati supaya nggak menumpuk, nggak tertimbun. Oh oke. Tadi begitu masuk ke kantor saya ngelihat saya keinjak, belum ditagih laporan. Padahal laporan itu saya sebenarnya udah diserahin tapi ditagih gitu, atau enggak berbagai hal apalah, atau enggak ternyata diketawain temen gitu misalnya apapun lah gitu, atau enggak kalau seorang istri ya Pak Dandi ya, oke, berantem sama suami kayak saya tadi sama Pak Dandi, oh iya tadi miskom tentang apa tapi saya jengkel, oh iya tentang anak ternyata saya begini. Nah itu dengan kita menyicil setengah hari dan kita merenung contoh aja simpelnya gitu. Salah jadwal saya sih yang salah jadwal, tapi saya tuh gengsi untuk mengakui kalau saya salah. Tapi saya merasa bukan masalah itunya, tapi kok udah salah nggak minta maaf gitu. Saya coba asertif, saya biasanya pasif loh, saya tuh tipe pasif agresif terus terang. Tapi dengan seiring kita tumbuh ya, akhirnya saya sebenarnya kisah nyata tadi just now tadi ya siang kita ya jam 10-11an kita membahas jadwal, dia salah padahal saya udah ngeplot 2 minggu dengan kejadian yang efek domino kan, ketika salah ini wah padahal saya arranger banget ya yang udah memanage kesana kesini, well prepare gitu. Nah ini juga buat para suami nih, Pak suami ya, kalau memang salah akui aja. Iya itu yang membuat saya rada nyureng gitu. Sebenarnya nggak masalah kalau salah, tapi kok nggak minta maaf kata aku gitu. Saya bisa saja memberikan berbagai macam alasan dengan logik gitu ya, bisa, tapi tetap aja dia nggak akan terima. Iya benar. Yang dia tunggu cuman ya udah gue minta maaf ya gue salah, permintaan itu doang. Itu tuh udah beres. Itu yang bikin plong. Iya nggak apa-apa, terus kita cari solusi ya gitu. Dari titik itu kita move on gitu, nggak lagi saling menyalahkan kan, karena udah tahu dia udah salah terus mau apa ya, move on gitu ya udah, kita cari solusi. Salah jadwal terus apa gitu yang kita perbaiki. Nah kalau apalagi itu suami istri itu saling memaafkan tuh sangat signifikan. Atau kalau nggak kayak Kang Dias di malam hari setelah selesai kegiatan sebelum tadi, tidur, tahap 1 dari pagi ke siang. Nah tahap kedua sebelum tidur, jangan sampai rasa sakit hati itu keendap dibawa tidur. Jangan dibawa tidur. Apalagi kalau berantem ya, berantem sama pasangan terutama jangan dibawa tidur. Jangan dibawa tidur. Harus diselesain ya. Gitu. Diselesain itu yang kita betul-betul mah tadi nggak mungkin kita bicara karena ada anak-anak, yuk kita selesain. Tapi dengan kita fokus kan, kita juga nanti udah ya yang tentang konflik ya, konflik sehat ya, bukan berarti kita nggak boleh berantem loh sama pasangan itu gitu. Yang nggak boleh tuh berantem dengan emosi terus nggak cari solusi kan, atau dengan berantem ditinggalin berantem doang. Iya, atau enggak kita kekeh dengan cara kita dengan cara aku gitu, bukan cara kamu gitu ya. Atau dia ya udah dia kekeh dengan cara dia juga gitu, tapi kita cari jalan tengah cara kita. Oke, aku tahu nangkep keinginanmu itu, ini keinginanku, jadi cara kita gimana, selalu kita nyari titik ketemunya gitu kan. Itu konflik-konflik yang sehat ya yang Pak Dandi kemarin sempat bahas. Nah itu yang akhirnya kita legowo ketika saling salah ya saling memaafkan juga gitu. Karena itu ini loh ibadah terlama ya, tiap hari ketemu. Kebayangkan nahan jengkel tuh pasangan gitu ya tiap hari gitu, dan itu akan terasa oleh anak-anak. Nah dan banyaknya bapak-bapak itu yang suka bikin jengkel. Kalau itu ibu yang pusing, bapak-bapak woles. Iya, bapak-bapak woles, terutama bapak-bapak. Kalau itu saya setuju tuh ya. Nah jadi apa nih konklusinya Teh Dia sama Kang Dandi untuk proses maafkan ini? Jadi berapa ini lagi sih Lebaran teh tanggal 6 kalau di kalender ya. Jadi biar kita tidak sekedar maaf lahir batin nih, apa nih konklusi dari semuanya tadi, biar teman Mara mungkin pas minta maaf akan lebih, oh iya gue akan lebih spesifik nih minta maafnya gitu. Jadi yang pertama ya, ketika memang salah ya kita akui bahwa kita salah dan minta maaf lah gitu. Tapi minta maafnya seperti apa? Yang jujur, yang sincere gitu ya, dari hati. Yang enak lah gitu. Gitu memang akan lebih baik, lebih bagus adalah kalau kita bisa ketemu gitu face to face. Tapi ternyata memaafkan
ranahnya adalah subjektif, pribadi, bukan ranah sosial. Jadi tidak harus diumbar-umbar sampai semua orang tahu, tidak harus kita bertemu muka, tapi yang penting dari hati aja kita memaafkan. Dari hati. Dari hatinya kita. Nah, Betul. kalau dari hati kan cuma kita dan yang menciptakan hati yang Betul. tahu tuh ya. Sebenarnya teman-teman. betul. Betul banget Itu Kang Ian. satu. Ya betul. Yang Terus keduanya apa apa lagi? Lebih ke saya kembali lagi tadi 10% itu adalah tentang suatu situasi yang kita hadapin. Tapi tentang bicara tentang 90% bagaimana kita merespon suatu kejadian. Nah, bagaimana kita merespon seperti yang sudah tadi ya, kita mengupas sisi psikologisnya, kita betul-betul menyadari, menerima apa yang muncul gitu ya saat itu, dan lepaskanlah gitu, karena yang paling beruntung gitu, kebaikan yang pertama, penerima kebaikan pertama dari proses memaafkan adalah dirimu Diri sendiri, sendiri. ya. Lalu keduanya adalah sebenarnya proses memaafkan adalah untuk menemukan lagi pribadi kamu yang penuh kelembutan dan kasih sayang gitu. Jadi dengan memaafkan itu sebenarnya melembutkan hati kita Nah, itu tuh. gitu ya. Memaafkan, Sayangilah diri Ya, kita. lalu berikutnya Gitu. dari sisi agama, memaafkan juga dia sebagian dari iman Betul. gitu. Saya tambahkan adalah sayangilah diri kita. Karena dengan tidak memaafkan sebetulnya kita sedang menyakiti diri sendiri. Ya, Gitu. membawa-bawa celurit tadi ya. Betul, membawa celurit. Jadi memang prosesnya akan berjalan ya, tidak gampang, tidak cepat, itu akan berproses. Ya. Tapi harus dilalui. Betul. Oke. Gitu. Nah. Dan itu harus dari kita itu mau. Ya. Kita mau Betul. Dan sehingga harus berani ya. Ya, berani ketika mau menghadapi akan itu, dimampukan. Iya. Gitu. Allah akan mampu. Nah, itu tuh. Ya. Gitu. Selama Betul. kamu mau pasti ada jalan. Nah, itu tuh. Betul. Iya. Kalau mau pasti ada jalan. Ya, Betul. ketika mau pasti Allah menunjukkan 1001 cara Nah. gitu. Nah, Kamu itu harus mau dulu. betul. Dan mungkin indikatornya gimana ya, saya memaafkan, udah memaafkan atau belum gitu ya, itu juga Dibilang mungkin sudah memaafkan kayak apa sih? gitu. Yang penting kita bukan melupakan, seperti tagline-nya ya Pak Tagline-nya Dandi gitu. ya. We may not forget, but we must learn to forgive. Wah, Gitu. tuh. Jadi Gitu. bukan melupakan. Ya, pasti kita ingat Tapi kita loh kejadian memaafkan, itu pasti. gitu, Tetap kejadian ingat, pasti tetap dipermalukan, diabaikan Yang gitu. berbeda adalah penghayatan emosinya. Ketika kita mengingat kejadian itu, penghayatan emosinya akan berbeda. Akan beda. Sakit hatinya nggak ada kayak yang kemarin. Kayak Gitu. nggak Iya. seekspresif dulu Betul. gitu. Iya. Jadi kalau betul. Anda menceritakan hal yang sama, mengingat hal yang sama, tapi hatinya masih sakit, artinya belum memaafkan. Ya. Tapi kalau Anda teringat tapi hatinya sudah tidak sesakit kemarin, itu sudah mulai Atau berjalan. mungkin kamu udah proses mulai memaafkan. senyum gitu ya. Ngapain ya gue dulu ya? Iya. Kamu udah plong Nganggap gitu. ya kan. lucu gitu ya, gue rugi Ngapain banget gue kayak kemarin amat ya gitu, gue? konyol banget sih. Kayak anak Nah, kecil udah bisa ya. mentertawakan Amat diri gua, sendiri gitu. kan berarti kita sudah rileks ya, udah Ah, nerima gitu. Nah itu tuh kalau sudah bisa mentertawakan kekonyolan kita, ngapain sih gue berantem sama dia kayak anak kecil aja. Nah itu kan itu nggak mau. benar-benar udah plong. Betul, rugi Atau- banget soalnya. Ah, Kita terus tersakiti dengan memikirkan itu, terus menyakiti diri sendiri. Orang yang nyakitinnya mah bisa jadi nggak ngeh. Watados tadi, Watadosnya. wajah Betul. tanpa dosa. Dan sebenarnya salah satu indikator puncaknya bahwa kita sudah memaafkan adalah kita sudah legowo mendoakan orang itu. Nah itu Dan- kalau kamu udah bisa betul. mendoakan tuh. Udah titik puncaknya itu. Mhm. Nah, tapi sebenarnya balik lagi kebaikannya Kang Ian, kalau kita Aha. mendoakan orang lain kan sebenarnya ada malaikat yang mengaminkan doa kita. Iya. Doa untukmu. Kan Aha. sebenarnya balik lagi penerima Betul. Yang manfaat mendoakan. dari doa Ah. itu kita Yang sendiri mendoakan, ya. gitu Ah. ya. Jadi akhirnya ya sangat indah lah dunia tuh gitu, daripada Kalau kita saling cupik-cupik dengan Berantem-beranteman. ya gitu. Itu yang betul-betul kita Memaafkan sadarin. adalah suatu kebaikan. Tebarkan kebaikan akan kembali ke Anda. Nah, gitu. Jadi teman Mara, pokoknya jangan ya, kalaupun teman Mara sekarang sedang dalam proses maafkan terus terasa berat, mungkin teman Mara boleh memilih teman cerita, tapi yang Yes. benar ya, atau Yeah. bisa udah yang paling benar mah teman cerita mah yang di atas sejadah aja udah. Waduh. Iya Asik betul. ya, asik ya. Iya, betul. Curhat Curhat. apapun Curhatnya ke gitu. Allah. Ke yang Curhatnya. punya segudang solusi Nah. untuk permasalahan Anda. Gitu, teman Mara. Ya Allah, Jadi iya. mudah-mudahan dengan topik ini kita tidak cuma sekedar minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin, tapi ada Iya. nilai luhur yang juga kita sertakan dalam setiap permintaan maaf kita. Betul. Udahlah, nggak perlu lagi berantem-beranteman. Dan ingat tadi kata Kang Dandi sama Teh dia ya, justru
ya orang yang berani itu adalah orang yang memaafkan. Yes, orang yang kuat Orang adalah yang orang kuat yang berani yang memaafkan. yang berani memaafkan ya. Yes, betul. Mudah-mudahan saya juga sekali lagi minta maaf ya teman Mara tadi atas keterlambatannya. Tuh. Betul. Beda kan saya kan minta maafnya. Lebih sincere. karena udah diisi ininya. Diisi ya, Lebih pakai hati ya. pakai Iya. hati ya Kang Yan ya. Terus ini lagi apa kalau bisa hindari dengan gestur sorry ya. Nah itu tuh kayak "Oh, ya udah nah, sorry kayaknya sorry tuh mengentengkan ya. menganggap Hanya remeh keluar di mulut gitu. doang. Nah Iya. gitu. Karena apa yang datang dari hati pasti sampai ke hati. Nah, Betul. itu Termasuk Pak proses beda lah. memaafkan. Itu pasti teman Mara pasti bisa ngerasa dia tuh dari hati atau Ya. tidak. Betul. Kang Yan boleh Aha. satu lagi yang Boleh. lupa. Yang penting adalah memaafkan diri sendiri juga. Nah, itu yang paling penting. yang penting Ah. juga gitu. Kita kadang-kadang Betul. ingat kesalahan terlalu orang keras lain aja. gitu. Orang lain Diri mah sendiri. bisa, diri Iya. sendiri ternyata nggak bisa dimaafin. Kayaknya nggak ada salahnya gitu. Kita seakan suka Sayangi diri sendiri, membuat maafkan keras diri ya Anda. pada diri sendiri. Aha. Ada kekecewaan, ada target yang nggak tercapai, atau jadi ibu ternyata nggak sempurna, masih banyak salah gitu ya. Nah, jadi orang tua Itu juga kadang-kadang jadi gengsi tuh orang minta tua maaf ke gitu ya, belum anaknya itu. sempurna segala Oh. macam gitu, belum baik sebenarnya. Tidak ada orang Jangan tua yang lupa sempurna. memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri, proses sayang ya Allah gitu. Hari ini aku banyak melakukan kesalahan, ya udah maafkan. Oke, aku maafkan. Itu self talk itu bisa gitu setelah tadi pengaliran ya pada Betul. dia. Hari ini Rasanya saya merasa ibadah. seperti ini tadi sudah membentak anak. Hari ini saya juga ke suami banyak nggak taat, ya Allah maafkan aku gitu ya. Ya udah, tapi kamu juga misalnya saya kayak self talk gitu, ya udah dia, kamu juga sudah berusaha yang terbaik. Ya udah, maafkan juga diri sendiri. Kalau diri sendiri tidak dimaafkan, dia akan mensabotase Anda. Nah, Gitu. tuh. Benar. Emosi Itu benar tuh. akan menyabotase segala macam. Ya, Wah, gitu. emosi mah kalau nggak bisa dikendalikan rusak sudah semuanya, Betul, teman Mara ya. gitu ya. Jangan Oke, lupa, gitu jangan aja. lupa maafin juga diri sendiri. Jangan ngingetin kesalahan orang lain terus seperti Iya. diri kita tidak ada salahnya. Betul. Aduh, Kang Randi sama Teh Dia terima kasih sekali lagi. Betul, Saya betul, juga betul. minta maaf atas keterlambatan sama operator Ari Oke, juga saya jarang nih minta maaf ke operator Ari ini gara-gara topik ini saya jadi operator Ari saya minta maaf atas keterlambatan. Ini juga teman Mara, mohon maaf kalau misalnya nggak apa-apa lah ya minta maaf lebih awal ya. Mohon maaf kalau misalnya selama ini ada kata-kata atau bercanda-bercandaan yang kurang enak didengar, kurang enak ditangkap. Dengan segala kerendahan hati saya mohon dibukakan pintu maaf ya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan pribadi yang pemaaf biar negeri ini, biar paling tidak kita sendiri jadi pribadi yang lebih baik ya. Saya juga harus pamit nih teman Mara karena ada acara buka bersama sama teman-teman radio lah seperti biasa. Siap. Saya juga harus memaafkan nanti teman-teman radio kalau nyerocos terus ya. Karena Bocor. Dia terima kasih Oke, banyak. sama-sama Kang Ian, Mohon maaf Kang sekali Ari, lagi atau atas semua juga ini keterlambatannya. ayah bunda Minta yang maaf sudah ya, menyimak, minal aizin terima wal kasih faizin. ya. Buat semua. Iya. Oke. Untuk yang sedang jalan di mudik, jalan menuju kota kampung halamannya, mungkin mau hari ini memutuskan jalan menuju kampung halaman karena udah mulai libur, hati-hati di jalan. Ian kalian juga harus pamit ya. Ini lagu yang terakhir ini lagu dari saya sendiri. Kalau ini mah nggak usah minta maaf lah ya, namanya juga promo. Ini dia. Boleh dong. Ian Kala bahagia sederhana. Saya juga pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini ikut lagi, Ri. Nah itu bahasan kami hari ini teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, Iya. berguna, bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih sudah mendengarkan, yang sudah nonton juga. Ini tadi ada Teh Upeh kayaknya nih. Oh ya. Pengalaman sulit memaafkan orang yang awalnya kita sangka baik, tapi ternyata nggak baik. Jatuhnya jadi ternyata yang dikirain baik, dikirain baik beneran. Ya memang ya itulah proses sakit hati. Sakit hati it's okay. Banyak kejadian yang tidak terduga ya, banyak yang yang datang tidak ke terduga kita. gitu. Gitu. Tapi ya Super Indo. kuncinya Bagaimana ya kita gimana merespon kejadian itu. kita bagaimana merespon, dan juga ya tadi salah satunya adalah memaafkan. Tapi tentu saja proses memaafkan kan ada tahapan ya. Kasih waktu Gitu. juga ke dirimu sendiri gitu. Jangan Ada di-push, waktu. oke, harus Betul. memaafkan. Mungkin yang jelas sih tadi pesannya adalah kita berupayanya gitu, berupaya dengan melepaskan. Mungkin proses pelepasan itu juga Butuh beragam waktu ya Pak ya, Dandi, butuh betul. waktu beragam gitu.
tapi terus berproses untuk memaafkan. Betul. Gitu ya. Satu Saling itu memaafkan. ya, saling memaafkan. Dan yang keduanya, kalau misalnya ternyata kok masih agak sulit, boleh mangga konsultasi Betul, ke kalau kami, mau konsultasi gitu, kami bisa bisa. datang ke Kadang-kadang Dago. memang ada yang butuh sampai perlu diterapi sih. Betul, Gitu. gitu. Ada beberapa hal yang tidak selesai misalnya oleh sendiri, bisa silakan hubungi saya kalau untuk perempuan, dan laki-laki Laki-laki nanti nanti sama saya. akan dibantu oleh Pak Dandi ya. Oke. Atur nuhun yang sudah nonton. Kalau ada Ya. salah-salah kata mohon dimaafkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.